Di video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat format daftar pengembalian rapor, di mana nanti hasil akhirnya akan jadi seperti ini, dan ini kalau kita cetak ke printer atau ke kertas, nah hasilnya seperti ini, dia bentuknya landscape. Di bagian atas ada kop, terus ada judul, ada identitas, kemudian di sini ada tabel pengembalian rapornya. Saya buat dalam 3 halaman, di setiap halaman ada judul kolomnya. Sama, lihat ya. Setiap halaman ada judul kolomnya. Ini dibuat untuk 36 orang siswa. Oke, untuk lebih cepatnya, kita langsung saja untuk membahas langkah-langkahnya. Seperti biasa, langkah pertama silakan kalian buka dulu aplikasi Microsoft Excel. Kemudian sebelum kita mulai pembuatannya, klik dulu di kotak di sudut kiri atas di sini. Lalu kita klik icon middle line. Oke, kita langsung saja untuk membuat formatnya. Nah, untuk formatnya kita buat dulu tabelnya, nanti kita buat kop dan judulnya belakangan. Jadi sekarang kita buat dulu format tabelnya. Kita mulai dari sel A1, di sini kita ketikkan kolom nomor, lalu pindah ke kolom B, tekan tombol tab pada keyboard atau tekan panah kanan, bisa juga langsung klik di kolom B-nya. Nah, di sini kita buat kolomnya NISN. Lanjut ke kolom berikutnya, nama siswa. Lanjut lagi ke kolom berikutnya, di sini nama orang tua garis miring yang menyerahkan, yang mengembalikan ya. Oke, kemudian yang kolom berikutnya ini kita timpa ya. Jadi langsung kita masuk ke kolom E. Di sini kita tuliskan tanggal dikembalikan. Lalu lanjut ke kolom berikutnya lagi. Di sini kita tuliskan tanda tangan. Nah, untuk kolom tanda tangan kita buat 2 kolom, F dan G. Lalu di kolom H ini kita tuliskan keterangan seperti ini. Oke, sekarang kita rapikan. Kolom nomor kita perkecil. Nah, untuk memperkecil kolom nomor, kalian tinggal drag di batas kolom A dan B seperti ini ya. Nah, tempatkan kursor mouse di batas kolomnya, lalu drag ke sebelah kiri. Nah, silakan disesuaikan saja untuk lebarnya. Selanjutnya untuk kolom NISN juga silakan disesuaikan. Kita drag misalnya sampai sini, dikira-kira saja. Nah, untuk nama siswa, kalian perbesar. Kalau saya misalnya mau set langsung nilainya ya, jadi saya klik kanan di kolom C, lalu kolom wide. Nah, saya kasih misalnya 35, enter. Hasilnya dia akan memiliki lebar kolom seperti ini. Oke, selanjutnya untuk kolom nama orang tua, saya drag, saya perbesar lagi. Misalnya kurang lebih seginilah. Oke, ini masih tertutup masih terpotong dengan kolom berikutnya ya, tapi tidak apa-apa, kita abaikan saja. Terus untuk tanggal pengembalian misalnya saya set berapa nih ya? Seginilah. Oke, kemudian tanda tangan dan keterangan kita setting nanti. Nah, oke, sekarang kita rapikan dulu untuk barisnya. Jadi untuk tinggi barisnya kita tinggikan dulu. Caranya klik kanan di baris 1 lalu row height. Di sini kita berikan misalnya 40 atau 35 ya. 35 coba. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita blok judul kolomnya semuanya dari dari sel A1 sampai sel H1. Lalu kita klik ikon rata tengah atau center sehingga dia posisinya jadi rata tengah. Nah, terus untuk kolom yang ini biar dia jadi 2 baris seperti di contoh tadi. Nah, ini jadi 2 baris kan. Nah, kita set seperti ini. Jadi klik di sel D1 lalu kalian aktifkan di sini wrap text. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kalau terlalu besar perkecil lagi lah. Nah, seperti ini. Kemudian tanggal dikembalikan juga sama, kita klik lalu klik wrap text. Oke, lanjut ke tanda tangan dan keterangan. Ini kita coba blok semuanya ya, kolom F sampai kolom H kita blok. Ngebloknya di kolomnya ya, di judul FGH-nya ya. Blok sampai sini. Lalu kita drag batas kolom paling kanan. Ini misalnya saya kasih segini aja dulu. Nah, untuk tanda tangan kita blok dari F1 sampai G1. Lalu kita klik merge and center sehingga dia kolomnya jadi tergabung seperti ini. Nah, oke, kemudian langkah selanjutnya kita buat dulu nomornya ya. Jadi nomor urut siswanya. Contoh misalnya satu kelasnya ada 36, berarti kita buat nomor sebanyak 36. Cukup lakukan seperti ini, kita isi angka 1 di sini, lalu di sini kita isi angka 2. Nah, lalu angka 1 dan 2 ini di sel A2 dan A3 kita blok seperti ini. Ngebloknya di tengah-tengah ya, teman-teman. Tengah-tengah kotaknya di drag sampai ke bawah gini. Lalu tempatkan kursornya, ini kan kursornya tanda plus warna putih ya. Kursornya tempatkan di titik sudut kanan bawah yang tadi di blok sampai berubah tuh. Yang tadinya putih jadi hitam tanda plusnya. Lalu drag ke bawah. Tuh, kalian bisa lihat tuh ada 8, 9, 10 dan seterusnya. Kalian drag sampai
dapat nomor yang diinginkan. Kita misalnya bikin untuk 36 orang siswa, berarti kita drag sampai dapat angka 36. Oke, kemudian sekarang kita berikan garis biar kelihatan rapi. Kita blok dari A1 sampai H, terakhir barusan H berapa? H37 ya. Blok A1 sampai H37, lalu klik di tanda panah di ikon border, lalu kita klik all border. Nah, sekarang sudah ada garisnya. Kemudian kita rapikan nomornya ya teman-teman. Kita blok dari nomor 1 sampai nomor terakhir, nomor 36. Lalu kita beri rata tengah, center. Sudah rapi. Lalu ini judul kolomnya kita berikan cetak tebal. Kita blok sampai ke sini. Klik ikon cetak tebal. Kemudian kita coba perbesar lah. Ini hurufnya kan 11 ukurannya ya. Kita coba pilih 12. Nah, ini kalau terpotong lagi, berarti kita perbesar lagi aja kolomnya. Ya, ini perbesar lagi kolomnya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Tanda tangan dan keterangan juga sama ya. Kita blok F sampai H, kolom F sampai H, kita perbesar lagi. Nah, misalnya segini. Kalau terlalu besar ya tinggal kita perkecil lagi sedikit. Ini kita perkecil lagi sedikit. Dah, segitu. Kemudian langkah berikutnya ini kita blok lagi judul kolom A1 sampai H1 kita blok. Kemudian kita berikan pewarnaan di fill ya. Klik icon fill color di tanda panahnya, lalu kalian pilih warna arsirannya atau warna fillnya. Saya pilih yang ini. Tuh, seperti ini ya warnanya. Lalu kita blok lagi ya, blok lagi A1 sampai H1. Sekarang kita berikan garis ganda. Kalian bisa lihat di sini di contoh nih. Ini ada garis ganda ya. Nah, garis ganda yang ini ya. Jadi di judul kolomnya kita kasih garis ganda. Setelah barusan di blok, kalian klik lagi tanda panah di icon border. Nah, kita klik bottom double border. Hasilnya tuh, jadi ada garis gandanya. Oke, langkah berikutnya kita ubah dulu tinggi barisnya. Karena ini tinggi barisnya terlalu kecil ya teman-teman. Oke, kita ubah tinggi barisnya semuanya. Caranya kalian blok dari nomor baris kedua. Bukan nomor 2 yang ini ya, tapi nomornya yang 2 yang ini ya. Nomor baris kedua. Kita drag dari angka 2 ini sampai terakhir. Nah terakhir kan tadi di nomor urut 36. Nah, nomor barisnya ada sampai 37. Nah, blok sampai sini. Lalu klik kanan pada area yang di blok ini. Lalu row height. Nah, misalnya di sini kita kasih saja 27 lah. Lebar tinggi barisnya. Kalau sudah oke. Kalian bisa lihat tuh perubahannya. Jadi tinggi barisnya jadi lebih tinggi dibanding yang tadi. Kalau ini terlalu sempit, kita tambahkan lagi tingginya sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini untuk kolom tanda tangan kita perbesar lagi ya teman-teman. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita buat penomoran untuk tanda tangan ya teman-teman. Di contoh yang tadi nih kita buat tanda tangannya kayak gini, zigzag ya. Di sini nomor 1, di sini 2, 3 sampai terakhir. Sekarang kita buat seperti itu. Nah, caranya adalah pertama kita klik dulu di sel yang akan kita kasih nomor 1. Jadi kan nomor satunya di sini, nomor 2-nya di sini. Jadi pertama kita klik dulu di sel ini, lalu kalian tekan tombol CTRL pada keyboard. Tombol CTRL ada di sudut kiri bawah atau kanan bawah. Kalian tekan tombol CTRL, jangan dilepas, sambil terus tekan tombol CTRL, kalian klik lagi di kolom atau di sel yang ini. Jadi sekarang kita memilih dua sel yang berbeda ya. Nah, kalau sudah kita pilih, lalu klik kanan pada salah satu sel yang dipilih, mau di sini nih, mau di sini ya. Saya klik kanan di sini, lalu format sel, lalu masuk ke custom. Nah, di sini tulisan generalnya kita hapus. Ganti dengan tanda pagar, spasi, kemudian bintang, lalu titik. Artinya, nanti tanda pagar akan diganti dengan nomor, lalu sisanya setelah nomor atau angka akan diganti dengan titik-titik semuanya sampai akhir. Oke, kalau sudah kita klik tombol OK. Kemudian, nah untuk melihat hasilnya, pertama kita simpan lagi, klik lagi di sini kursornya. Lalu ketikkan sama dengan, nah kemudian kalian ketikkan di nomor urut ke-1 di sini ya. Oke, kemudian enter, tuh hasilnya kayak gini. Lalu kita klik di sini, di sel yang berikutnya, zigzag ya, ketikkan lagi sama dengan, lalu klik angka nomor urut kedua, lalu enter. Nah, seperti ini. Kemudian agar rapi, ini kita bikin rata bawah yang ini ya. Kita klik di sini, ini juga sama, lalu kita klik di sini rata bawah. Oke, kalau sudah, untuk ke bawahnya gampang teman-teman. Tinggal kita blok dari angka 1 sampai 2, jadi kita blok F2 sampai G2. Setelah diblok, tempatkan kursor mouse di sudut kiri sudut kanan bawah, nah yang ada titik ini.
sampai kursor mouse-nya jadi tanda plus warna hitam. Nah, pada saat kursor mouse-nya jadi berubah tanda plus warna hitam, kalian drag sampai ke bawah, sampai nomor urut yang terakhir. Sehingga tuh hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, tabelnya sudah selesai. Langkah berikutnya tinggal kita buatkan kop dan identitasnya. Kita bisa lihat di sini kita butuh 11 baris kosong ya. Nah, di sini kan kita tidak ada baris kosong di atasnya. Nah, untuk menyisipkannya kalian cukup klik kanan di baris ke-1, klik kanan lalu insert. Setelah itu tanpa mengetik apa-apa langsung kalian tekan tombol F4 pada keyboard. Di keyboard di bagian atas baris yang pertama paling atas ada tombol ESC, F1, F2. Nah, itu. Kalian tekan tombol F4. Sehingga nanti akan muncul lagi baris baru. Kalau tidak ngefek dengan tombol F4, kalian tekan tombol Fn dengan F4. Jadi fungsi tombol F4 di Excel itu adalah untuk mengulangi perintah yang terakhir dilakukan. Tadi perintah yang terakhir adalah menyisipkan kolom. Jadi ketika tekan tombol F4 dia akan menyisipkan kolom. Kalau tidak ngefek juga kalian langsung aja klik kanan insert, seterusnya sampai dapat 11 baris kosong ini. Oke, kemudian langkah berikutnya kita buatkan teks untuk kop suratnya. Nah, yang pertama di baris ini kita ketikkan pemerintah kota sampel misalnya. Ini hanya sekedar sampel atau contoh ya, di bawahnya dinas pendidikan, terus enter lagi SMP negeri 100 ya, SMP negeri 100 kota sampel. Enter lagi alamatnya Jalan Contoh nomor 321. Telepon misalnya 0321 987654321 misalnya. Oke, kemudian enter di bawahnya kota contoh kota sampel. Oke, kemudian enter di bawahnya kasih jeda 1 baris kosong, kita kasih judul daftar pengembalian rapor. Enter lagi. Nah, di sini kita tulis kelas, lalu di bawahnya wali kelas. Oke. Kemudian di sini di sel G9 kita tulis semester, lalu di bawahnya tahun ajaran. Oke, sekarang kita rapikan ya, agar nanti hasilnya tuh rapi kayak gini. Pertama, kita blok dulu dari sel A1 sampai H1, karena kolomnya kan sampai kolom H, berarti blok A1 sampai H1, lalu kalian klik ikon ini, merge and center, sehingga dia akan tergabung. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk mempercepat ini kan juga sama harus kita buat agar posisinya di tengah-tengah sampai ke daftar pengembalian rapor nih. Nah, cara yang cepatnya adalah seperti ini. Kalian klik di baris ke-1 nih. Kursornya tempatkan di baris ke-1 lalu klik. Dia akan terblok sampai ke kanan tuh. Kemudian selanjutnya kita klik tombol format painter yang ada gambar kuas ini ya. Nah, kalian klik lalu kalian blok mulai baris kedua. Nah, blok baris kedua sampai baris ke 7. Nah, sehingga semuanya menjadi posisinya rata tengah. Langkah berikutnya tinggal kita rapikan. Pertama, kita blok dulu 3 baris ini pemerintah kota sampai SMP negeri. Nah, ini kita naikkan ukurannya jadi 12, lalu berikan cetak tebal. Oh, untuk SMP negeri ini kita spesialkan, kita tambah jadi 20 misalnya. Yang ini biarkan, yang kota sampelnya cukup kasih cetak tebal. Lalu daftar pengembalian rapornya kasih kasih ukuran 12 lalu cetak tebal. Nah, sudah mulai mirip, tinggal kita kasih garis di kopnya. Nah, seperti ini ya, kita kasih garis di kopnya. Caranya klik di tulisan ini ya, kota sampel. Karena nanti kan yang akan kita berikan garis adalah garis yang di bawah tulisan kota sampel. Jadi kita klik di sel yang bertuliskan kota sampel. Lalu klik lagi tanda panah di ikon border, lalu pilih yang nih, tick bottom border, sehingga hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, langkah berikutnya tinggal kita sisipkan logo. Kita sisipkan logonya di sini. Cara menyisipkan logo, pertama kita klik dulu kursornya di baris paling atas agar nanti logonya tidak masuk ke paling bawah ya. Lalu kita masuk ke menu insert, lalu pictures. Nah, lalu kita pilih this device. Tunggu sampai nanti muncul kotak dialog. Nah, di sini tinggal kita cari gambar logo yang akan kita jadikan sebagai logo di kop suratnya ya, teman-teman. Kita misalnya masuk ke sini. Nah, saya pakai logo Tuturi Handayani aja.
klik dulu logonya, kemudian klik insert. Tunggu sampai logonya muncul. Nah, kalau sudah muncul, tinggal kita sesuaikan. Di sini logonya terlalu besar. Nah, untuk memperkecil logonya, maka tinggal kita drag di titik-titik pada gambarnya. Lihat nih, di sekeliling gambar ada titik nih. Nih, titik di sudut kanan atas, di posisi di kanan, kanan bawah, lalu di posisi bawah. Nah, kita drag salah satu sudutnya aja ya. Jadi dragnya di sudutnya. Pastikan kalian tempatkan kursor mouse nah di titik sudutnya, lalu kalian drag. Kalau mau memperkecil berarti kita drag ke sudut kiri atas ya. Nah, kita sesuaikan ukurannya agar proporsional. Kalau sudah, posisinya diatur. Tadi kan kalau mau mengubah ukuran kita drag di titiknya. Nah, kalau mau memindahkan, mau menggeser gambarnya, kalian dragnya di area tengah-tengah gambarnya. Nih, area tengah-tengah gambarnya kan ini ya. Kalian drag di sini. Nah, posisikan atau tempatkan di tempat yang sesuai. Contohnya di sini. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita buat nih. Ini kan ada kelas, wali kelas. Di sini ada titik duanya lurus. Ini juga semester dan tahun ajaran juga sama. Nah, cara membuat yang seperti ini adalah, nah, kita coba ya. Yang pertama, nah kita blok dulu dari A berapa nih? A9 sampai B9. Kita gabungkan dulu. A9 sampai B9 kita gabungkan. Jadi kita blok lalu merge and center. Lalu A10 sampai B10 juga sama, kita blok lalu merge and center. Kan jadi tergabung ya. Oke, langkah berikutnya kita blok dua-duanya yang ini, lalu kita beri rata kiri. Karena ini kan masih rata tengah ya, kita set jadi rata kiri. Nah, sudah posisinya. Jadi fungsi yang tadi itu adalah untuk menghilangkan garis batas ini nih. Tadi kan ada garis batas yang ini. Nah, ini sekarang sudah hilang garis batasnya. Sekarang kita buat titik 2 yang lurusnya. Caranya adalah kita blok dari baris 9 sampai 10, berarti A9 sampai B10 kita blok. Nah, kemudian agar kita sekaligus terapkan juga dengan yang semester dan tahun ajaran, setelah kalian blok dari A9 sampai A10, kalian tekan lagi tombol CTRL pada keyboard. Tekan lagi tombol CTRL, jangan dilepas. Lalu sambil terus menekan CTRL, kalian blok tulisan ini, semester dan tahun ajaran, G9 sampai G10. Kalau sudah, nah, lepaskan tombol CTRL-nya, kita bisa lihat tuh ada dua area yang kita blok dan ini areanya terpisah. Kemudian klik kanan pada salah satu area yang diblok, mau yang kiri mau yang kanan. Saya klik kanan di area yang kiri. Pokoknya harus di area yang diblok ya. Klik kanan lalu format cell. Nah, pada bagian sini di number kita pilih custom. Tulisan generalnya kita hapus lagi. Nah, kemudian ketikkan ini nih. Add spasi kemudian bintang spasi lagi tanda kutip. Ingat ya, tanda kutipnya tanda kutip yang ganda. Kemudian titik 2 lalu tanda kutip lagi. Artinya jadi nanti semua teks akan dibiarkan apa adanya. Nanti ini kan ada teks semester, ada tahun ajaran, terus yang di sebelah kiri tadi ada kelas dan wali kelas. Nah, jadi yang add itu mewakili tulisan atau teksnya. Nah, setelah tulisan itu nanti semuanya akan diganti dengan titik 2 ya, diganti dengan titik 2. Jadi ada spasi terus ada titik 2 di paling ujung. Oke. Tuh, kalian bisa lihat ini ada titik 2 lurus. Ini juga ada titik 2 lurus. Langkah berikutnya tinggal kita ketikkan kelasnya. Misalnya ini kelas 7A misalnya. Wali kelasnya misalnya siapalah. Nama wali. Nama wali.spd misalnya. Enter. Yang ini semesternya ganjil. Kemudian tahun ajarannya misalnya 2025 garis miring 2026. Biar lebih rapi, ini kita berikan cetak tebal ya. Yang ini kita blok lalu beri cetak tebal. Ini juga sama, kita blok H9 sampai H10 lalu cetak tebal. Nah, oke, untuk tabelnya sudah selesai. Sekarang kita atur untuk pencetakannya agar rapi ya. Seperti ini kalau kita cetak ke printer, tuh dia rapi posisinya di tengah-tengah. Oke, kita kembali yang tadi. Nah, sekarang kita atur dulu agar judul kolom ini muncul di setiap halaman. Maka caranya adalah pertama masuk dulu ke page layout, lalu masuk ke menu size. Nah, di sini pilih dulu more paper size. Lalu di kotak dialog ini kita pilih sheet. Nah, kemudian di bagian rows to repeat at top kita klik tanda panah yang ini dan kalian blok atau klik pada baris yang merupakan judul kolomnya. Nih judul kolomnya di baris 12 ya, jadi klik di sini. Kalau sudah kembali lagi ke kotak dialog yang tadi, klik lagi tanda panahnya, lalu oke. Nah, jadi nanti baris yang tadi kita pilih akan muncul di setiap halaman. Sekarang kita atur
area pencetakannya. Pertama, kita blok dulu seluruh area yang akan dicetak. Dari A1 kita blok sampai H48 ya. Jadi kita blok seluruhnya yang mau dicetak. Lalu masih di page layout, masuk ke print area, lalu set print area. Jadi nanti area yang ini yang kita blok ini adalah area yang akan dicetak. Selanjutnya masuk ke menu size. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan ukuran kertasnya A4, di sini kalian tinggal pilih saja A4. Tapi saya pada contoh ini mau pakai ukuran F4, tapi di sini tidak ada ukuran F4-nya. Jadi saya pakai yang ini nih. F4 itu yang ini ya. 8,5 kali 13 inci atau kalau sentimeter 21,59 cm kali 33,02. Oke, saya pilih yang ini. Kemudian orientationnya saya pilih landscape karena saya akan buat memanjang ke samping. Oke, langkah berikutnya kita masuk ke print, preview, and print. Jadi pastikan ikon print, preview, and print-nya muncul. Kalau tidak muncul, kalian klik di tanda panah ini, lalu centang pilihan yang ini ya. Nah, kalau sudah muncul, klik dulu print, preview, and print. Kalian bisa lihat, ini masih belum rapi ya. Sebelah kirinya marginnya kecil, sebelah kanannya marginnya besar. Sekarang kita atur dulu. Masuk ke menu page setup. Di sini untuk adjust to-nya pilih dulu 100%. Lalu untuk tab marginnya kita ubah nih. Yang topnya misalnya saya kasih 2,5. 2,5. Yang leftnya saya kasih 1. Right-nya juga saya kasih 1. Bottomnya saya kasih 1,5. Oke, kalau sudah saya centang pilihan horizontally. Jadi agar kalian bisa lihat tuh, ini kan tabelnya mepet ke kiri, tapi kalau kita centang horizontally, nah jadi dia akan posisinya berada di tengah-tengah. Kalau sudah kita klik OK. Kita coba lihat posisinya seperti ini. Kalau misalnya dirasa kurang besar, kita coba klik page setup lagi. Saya perbesar misalnya jadi 115. Kita coba OK lagi. Nah, kalau 115 ternyata terlalu besar ya. 115 terlalu besar sehingga kolom keterangannya tidak tercetak. Jadi kita back dulu ke sini. Nah, kemudian kita klik ini nih, page break preview. Nah, ini kalian bisa lihat tuh. Ini garis yang biru ini menandakan bahwa halamannya berbeda atau terpisah. Jadi halaman yang ini yang dengan halaman yang kolom H ini berbeda halaman ya. Yang ini page 1, yang ini page 2, halaman 2. Nah, ini kalian bisa lihat ini page berapa tuh tadi? Nggak kelihatan ya. Nah, ini page 5-nya. Nah, agar jadi rapi, maka kita cukup drag ini nih. Ini kita drag batas garis birunya ke sebelah kanan. Udah segitu, kita cek ke bawahnya. Totalnya jadi 3 halaman. Kalau sudah, kembali ke print, preview, and print. Dan sekarang bisa kalian lihat, ini sudah rapi ya. Halaman satunya ini, halaman 2-nya ini sudah muncul ya kolom baris judul kolomnya. Ini kalau kalian lihat, kenapa ini nggak ada garisnya? Itu hanya tampilan saja. Nih, kalau saya perbesar ada ya. Jadi kalau kita cetak ke printer itu akan ada garisnya. Ini halaman kedua, kemudian halaman ketiganya adalah ini. Oke, selesai seperti itu. Gitu. Nah, seperti biasa, buat kalian yang membutuhkan contoh file latihannya, silakan kalian bisa mendownloadnya di link download yang sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.